adalah nama kampungku. Sebuah kampung kecil yang terletak di sebuah bukit, persisnya di bawah lereng Gunung Kimangboleng, dan tepatnya berada di Desa Bloro, Kecamatan Nita, Kabupaten Sika. Rata-rata mata pencaharian penduduk kampung Wukak adalah petani penggarap kebun, tanah lahan kering, dengan penghasilan utamanya adalah kelapa, kemiri, kakao, pisang, dan umbi-umbian. Kehidupan sosial seperti gotong royong dan kekeluargaan masih tetap terbina baik dari dulu sampai dengan saat ini. Jalan desa beraspal dengan transportasi yang cukup lancar serta akses komunikasi yang memadai membuat kampung Wukak tidak lagi terisolasi dari kehidupan luar. Selanjutnya, seperti kebanyakan desa di Kabupaten Sika, kampung Wukak juga tidak terlalu istimewa. Namun dari rahim tanah Wukak ini melahirkan sejumlah rohaniwan-rohaniwati. Maka pantaslah kalau ada yang menjuluki Wukak sebagai pencetak biarawan-biarawati. Wow, julukan ini luar biasa. Tetapi ada pertanyaan penuh sentilan. Apakah tanah Wukak masih dapat melahirkan putra-putri pengikut panggilan Tuhan untuk bekerja di kebun anggurnya atau menuai buah gandum yang terceter? Masih adakah? Masih bisakah? Ataukah julukan istimewa ini hanya untuk pemanis penampilan kampung Wukak? Nah, coba kita bertanya pada minat dan niat yang bergoyang. Itu awal mulanya, maksudnya tahun ya 61. Lalu tahun 62 itu menjadi calon, 62 menjadi frater sehingga sekarang ini menjadi 50 tahun. Datang pertama, mama sudah sambut dengan begitu hebat. Duduk, ngomong-ngomong, mama tidak mau pergi kemana-mana. Duduk ngomong dulu. Tapi belum berjubah waktu itu. Masih baru pulang dari perjalanan dari Larantuka ke rumah. Terus lama-lama mama tidak puas, mama bilang, "No, kau mandi dulu, lalu kau pakai jubah. Saya ini mau lihat ini." Lalu saya, betul, dengan segala kesenangan hati, saya mandi dengan baik-baik, saya pakai jubah, lalu saya datang berdiri, saya panggil, "Mama, ini lihat." Mama keluar, lihat di muka saya, mama tertegun. Lihat saya sambil mengatakan, "Tuhan, kalau besok engkau panggil saya terima, karena saya sudah lihat anakku menjadi seorang biarawan." Itu perkataan mama yang saya tidak bisa lupa. 73 tahun silam, suara tangis bayi memecah kesunyian malam lereng Kimangboleng. Hari itu tanggal 1 Juli tahun 1939. Di Wukak, seorang putra terlahir sebagai putra bungsu dari 4 bersaudara, buah kasih dari pasangan Bapak Ignatius Nasu dan Mama Odilia Uni. Sang putra mungil ini lalu diberi nama Daniel. Kehadiran si kecil Daniel adalah sebuah berkah dan anugerah Tuhan bagi seluruh keluarga. Namun Daniel tidak dapat merasakan kasih sayang sang ayah lebih lama, karena seminggu setelah kelahirannya, sang ayah tercinta Bapak Ignatius Nasu dipanggil menghadap sang kali.
ipai, amat ipai, amat ipai, oh sayang amat ipai. Gumang di bohe, lerong di bohe, amat ipai, oh sayang amat ipai. Jadi nimu juga sampai nimu huk nora, nimu kan aman, nimu ilang aita. Jadi nimu waktu itu nimu juga rasa sedih. Bapak meninggal ya. Mohon frater umur berapa? Umur 1 minggu. Macam banu kami besar dohor doa ribu ngabu ini. Itulah mohon mati nak, mohon mati lo. Kan masukkan mati dan mandi itu je. Mati lo. Mati umur di dua muda lah. Kami biar hutu ente pun. Jadi muda. Masa kecil Daniel meninggalkan cerita menarik yang memiliki relasi erat dengan kemampuannya dalam bidang musik. Daniel kecil sepeninggalan sang ayah menjadi sosok kecil yang selalu ingin berada di dekat mama. Kedekatan dengan mama membuat si bungsu ini menjadi seorang anak manja. Sampai sekarang juga diri saya masih dekat dengan mama dalam hal doa. Ini coba kain nasi kola nanti tanah dekat coba uci dari amin tanah dekat aku ni tanah gavi ku gerak tanah dur ya am dekat udah betul nasi kola. Ini tanah apa tu ya enak kan. Jadi ni gavi mati lagi ya. Ya itu dekat tanah ni mulai elau sekolah na. Kobi tanah. Di masa kecilnya dulu, apapun yang diinginkan harus dipenuhi. Bila tidak, akan bernyanyilah dia dengan gaya seorang bocah. Apalagi kalau bukan menangis. Dan bila Daniel kecil sudah bernyanyi, suara lantangnya akan menggema di seluruh kampung Wukak. Saking lantangnya suara si bungsu ini, ia mendapat julukan keren, Gong Wukak. Ini mandor atau apa ya, Muan? Muan ini mandor. Muan itu dua ni mun ha mahte namba. Ya guru ni depo na bay na bungan ami bukan teri bapa na ami ori na ina bungan ami ori na ba udi. Egu perpari ni pon. Ya guru muan itu ore ta ba guru. Dan nala ba dua tita ta kotin egu da buan ni muan bupati. Ya kan teri no ami bapa na pu uti. Hai lori. Ya guru dia na ba me ina. Dia na ba frater ina. Kesigla. Egu men dani na rikeng dani hanura guo blone di. Ini ni menaran dah bukan berarti gong buka. Naran bukan berarti gong buka. Kalau aku dani nak gong kerik paling gong di duk, minta dah bersawi wabau tu. Itu begini. Kami punya om satu itu, Atari-tari itu yang bekas bupati kita punya bapak itu. Itu kan termasuk saya punya om. Ina bunga, muan, ina bunga, inaran. Naran muan moka. Lo ni au wau napu ya kasikin na. Aurek nani apa terlebih na tani hangar lah beli hangar keras nah tak beli. Tadi pon ya. An mau kan teri. Tadi ni mu lo ni peliar aman lelang lo buru pa sa waterna ni merasa guna tapat tolak gongnya. Sehingga ni mu naran lo au gong buka. Ya tolong ni au tani hangar kan. Gong buka tani gong buka. Kalau saya menangis terlalu lantang betul. Jadi seperti orang bunyi gong. Dulu itu mandor-mandor itu panggil orang itu pukul gong dulu dan harus nyaring supaya orang jauh dengar. Lalu mandor mulai mengumumkan. Jadi saya seperti gong buka. Nyaring betul. Kalau saya menangis. Ternyata kemampuan vokalnya yang matang ini turut dipengaruhi oleh hobi menangisnya dulu. Dokter, atar tani lah iya ni hambi buku cerita buku kantor itu dijore halam tadi lah iya. Saya kira iya. Karena memang sekarang kalau saya latih vokal, saya mengajar mereka juga kalau ada yang menangis biarkan. Karena pita suaranya terlatih. Gitu. Jadi biarkan. Asal menangis jangan menjerit yang sampai rusak gitu. Tapi kalau menangis lantang,
Karena kalau suara rusak tidak bisa lantang, rugi. Nah, untung saya punya modal pita suara yang kuat. Jadi kalau saya beri contoh keras, lumayan. Itu hasil dari tangisan itu. Menangis itu harus suara bagus, supaya lantang. Dan dulu rupanya saya praktek waktu kecil itu. Daniel tumbuh di tengah keluarga yang juga menyukai musik. Bakat musiknya terasa sejak kecil. Ketika masih di kelas 2 SD atau sekolah desa, ia sudah bisa bermain ukulele. Ketertarikannya terhadap dunia musik membuat si kecil Daniel setia mengikuti kakak-kakaknya yang tergabung dalam kelompok musik Kampung Wukak, baik di saat latihan maupun saat tampil di depan umum. Tentu kisah-kisah awal ini menjadi tolak ukur dan pendasaran bermusik, sekaligus menjadi catatan melodi bertinta emas. Ya, ketik kuliah dua ikan nu teman baten ora mangguru padeng dua nimun nun sila ya. Tadi cocok nimu di wawalela dari dua yang di atalawalo katalah tu kapitang men lawalo kedi. Manggur padeng nalan ya. Dari dua angku tone telena ni. Nura iya kai sambut baru dua gedehan ya. Dua gedehan kai sambut. Kokat beha. Wi agama pe natare igu sambut. Ruan nende tonim bate kantar tonim ba imel tip banget. Kantar tu ya. Jadi ni me kasih kita nanate dua gaen ora guru kantar ya ilena ni gulu. Buere ilena ni gulu. Iba we loro na ya ile teori ni on prefak untuk polisian bukan tenang laku parah, tapi tenang tu enteri dan tu ya. Saya waktu kecil sudah tahu Latin karena mama sering nyanyi lagu Latin dan itu antara lain lagu ini dan yang berkesan untuk saya, mama membuat lagu itu menjadi duet dengan saya tapi kanon berkejaran. Ya, lagunya adalah Ave Mare Stella, Ave bintang laut, salam bintang laut. Itu karena hidup manusia itu seperti perahu. Jadi pada malam hari mereka butuhkan bintang untuk melihat arah. Dan Bunda Maria lambangkan sebagai penunjuk arah, bintang laut ya, sebagai bintang untuk penunjuk arah bagi kehidupan manusia. Dan Latin lebih berkesan untuk saya karena itulah yang dari mama saya. Apalagi bahasa Indonesia terjemahannya macam-macam. Dari buku Puji Syukur lain, buku Mada Bakti lain, buku Jubilate lain. Saya juga suka Latinnya. Lagu ini juga saya rasa melekat itu karena hidup saya sebagai frater juga saya harus lebih banyak mencari arah lewat Bunda Maria. Kadang-kadang itu dalam kebingungan saya menyapa Bunda Maria. Ya, maka lagu ini kalau Maria sebagai bintang laut tempat saya menentukan mencari arah dan menentukan arah sangat cocok untuk saya. Bapak kecil saya ini sejak saya masih kecil sekali itu menjadi idola. Yang begini nih, saya waktu kecil dulu main ini di SD. Di SD main ini ukulele. Menjadi motivator buat Ita itu memang dari motivator dari Bapak Frater. Karena kan Maria Teguh kan golden ways, golden talent of fields. Tidak pernah satu kursus pun
saya hanya di SD itu belum ada pelajaran musik, saya sudah main ini. Pertama saya main kecil ini. Ketika dia datang, selalu dia memanggil kami ke rumah, biasanya di rumah Herman punya rumah, atau di ini Ibu Nurak punya rumah di sini itu. Biasanya saya selalu menyimak apa yang dia ceritakan. Dan begitu semangatnya, waktu itu saya rasa, ini Bapak Tua ini luar biasa. Saya mulai dari itu, masuk lagu band itu di kampung itu, mereka main lagu bahasa Indonesia. Pernah pula betul. Kaki awi pukul bagian musik kami sawin ini kan apa? Nggak tahu dia mengerti. Artinya mungkin tuh ini tebet-tokoan memang kan dia. Musim lamana kulihat lagi gunung dan tanjung sudah terpilih. Jadi itu sudah SD kelas 2 itu saya sudah main ini. Jadi ya saya tahu saya sudah kelas 2 itu sudah tahu ini fals atau tidak. Sudah, jadi saya tidak tahu. Itu kalau mau ditanya lebih lanjut, maaf saya tidak tahu. Hai tahu heran. Saya Nimo sendiri tahu dia mengerti. Nimo kulebat. Saya diberi suara berapa saja langsung bisa nyanyi karena saya sudah bisa baca not. Sejak kelas 2 SD. Setiap kali lagu mama sering belajar bahasa Latin. Saya kecil-kecil itu sudah bisa. Mama nyanyi Veni Creator Spiritus Mentes Tuorum Visita Implesu Perna Gratia Que Tu Creasti Pectora. Saya belajar pertama pegang ini lagu yang tadi itu. Karena do re mi do si la sol kan, do re mi fa mi re mi re do. Jadi hanya 3 tekanan itulah lagu pertama saya belajar main ukulele. Lalu lagu-lagu lain itu masuk, aduh sudah terlalu lama saya tidak ingat lagi ini. Selain jago bermusik, Daniel juga jago mencuri. Karena tak ada kesempatan bermusik, beberapa kali Daniel mengambil cara pintas, yaitu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kenakalan mencuri kesempatan ini cukup lincah dilakoninya. Ternyata nakal itu juga baik. Saya tidak masuk kelompok yang diajar oleh guru. Jadi saya belajar curi. Saya belajar curi. Oh ini do, ini mi, ini sol, saya tekan. Oh bassnya ini dem. Nah, jadi gitar juga ada bassnya, ini juga dem. Jadi do, mi, sol, ini. Fa, la, do, ini. Saya main belajar sendiri. Suatu saat saya main, semua orang geger. Orang tidak pernah ikut latihan tim kami, kok bisa tahu main begitu bagus. Mereka kira Pak Guru yang main. Itu kesan untuk saya sampai sekarang. Teman-temanku mengira Pak Guru yang main. Padahal saya main tanpa masuk dalam tim mereka. Itu di SGB dulu. Dasar anak nakal. Belajar curi. Jadi banyak curi. Jadi semua kemajuan karena curi saya. SMP SGB tadi itu, saya sudah main organ juga di gereja, kelas 2. Belajar orang lain masuk secara pelajaran resmi, saya hanya belajar curi. Main sendiri, waktu tidur siang. Bapak asrama tidak tahu, curi-curi karena nakal. Jadi nakal karena tidak tidur siang, pergi belajar organ, diam-diam. Kalau Bapak asrama ketemu, pasti kena hukum. Tapi Bapak asrama tidak ketemu. Waktu saya kekal, baru saya beritahu dia seorang frater. Waktu kekal, baru saya bilang, saya dulu itu, saya sering tidur siang itu bolos. Pergi main organ. Main curi-curi. Jadi saya, kemampuan bermain organ itu hanya karena nakal. Lari dari asrama, pergi main diam-diam. Setelah menyelesaikan pendidikan guru, Pak Guru Daniel kembali ke kampung asalnya sendiri. Ia menjalani profesi sebagai pengajar selama 3 tahun. Selama tahun-tahun itu, ia menjadi guru sebuah SD di Nirangkliung. Dalam rentang waktu itu, ia membentuk dan mendampingi kelompok KOR di tempat pengabdiannya itu. Mulai dari level anak-anak sekolah